Gua mah kembali lagi di Riz Channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya pada sehat walafiat. Amin. Di video kali ini, gue masih ngebacot tentang spoiler sebuah film. Pada video kali ini, gue akan ngerangkum alur dari film Hotel Mumbai yang dirilis pada tahun 2018. Sedikit gambaran. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang aksi terorisme yang terjadi pada bulan November tahun 2008 di Mumbai, India. 10 pemuda Pakistan melakukan aksi terorismenya di beberapa titik di kota Mumbai. Salah satu titiknya adalah Hotel Taj Mahal Palace. Ya, salah satu hotel yang terbaik di sana. Bagaimana ceritanya? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, ada 10 pemuda Pakistan berhasil memasuki kota Mumbai melalui jalur laut. Kemudian, dengan menaiki taksi, mereka berpencar ke beberapa titik. Film pun dimulai. Scene memperlihatkan seseorang yang bernama Arjun. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dia bekerja menjadi staf di Hotel Taj Mahal Palace. Ketika ia menggendong anaknya, satu sepatu Arjun terjatuh. Arjun menuju tempat istrinya bekerja dan memberikan anaknya. Arjun pun berangkat menggunakan motor ke tempat kerjanya. 10 pemuda tersebut terus didoktrin tentang kebencian oleh seseorang melalui telepon. Di Taj Mahal Palace, para staf sedang melakukan persiapan menyambut tamu VIP. Tamu VIP tiba, ada 4 orang. Yang pertama ada Sally, David beserta istrinya bernama Zahra dan juga anaknya. Zahra adalah salah satu anak konglomerat di daerahnya. Mereka disambut dan langsung diantar ke kamar pesanannya. Di lokasi lain, tepatnya di stasiun kereta CST, 2 pemuda teroris bersiap melakukan aksinya. Semuanya sudah siap, mereka pun menembaki semua orang yang berada di stasiun. Kembali ke hotel. Ketua koki yang bernama Herman Oberoj melakukan pengecekan kesiapan semua stafnya. Ketika Arjun dicek, dia tidak menggunakan sepatu. Dia disuruh pulang oleh Herman dan dilarang bekerja. Arjun memohon ke Herman karena istrinya akan segera melahirkan, jadi dia butuh shift ini. Akhirnya Herman mengizinkan Arjun bekerja dan meminjamkan sepatu cadangan miliknya. 2 teroris yang berada di stasiun, mereka membajak mobil polisi setempat. Berita-berita di televisi semuanya menayangkan aksi terorisme di stasiun CST. Herman mengumpulkan stafnya dikarenakan akan hadir tamu VIP lagi yang bernama Gordetsky. Dan Herman memberitahu harus selalu tersenyum dan ramah karena di Hotel Taj mempunyai prinsip tamu adalah dewa. Gordetsky juga memesan cabai-cabian India ya guys. Hahaha. Disediain men. Tinggal pilih lu mau yang mana. Set Gordetsky maunya yang pink anjing, yang pink. Herman juga mengatakan Gordetsky selalu butuh pelayan ketika berpesta di kamarnya dan uang tipnya pasti besar. Mendengar hal itu, Arjun langsung maju menawarkan dirinya, tapi sayangnya ia ditolak oleh Herman. Herman memilih Sanjay untuk melayani Gordetsky dan dia disuruh membeli minuman kesukaan Gordetsky. Di lain tempat, ada 2 orang turis yang berada di sebuah kafe. Mereka ingin pergi ke Hotel Taj dan ketika mereka ingin membayar makanannya. No. I don't think so because if you just look here, we didn't actually. Fuck, get down. 2 teroris melakukan aksinya. Lihat nih guys, parah banget, kagak ada otak anjir, main tembak-tembak aja. Gila ini pemuda. Dua turis tadi berhasil keluar dari kafe tersebut dan mereka bersama warga setempat berlari menuju Taj Mahal Palace. Di hotel, Arjun sedang melayani Zahra dan David yang sedang makan malam. Sedangkan Sally, dia di kamar untuk menjaga anaknya Zahra. Dia juga sedikit membersihkan tubuhnya. Jangan pada melotot guys. Santai. Haha. Di luar hotel, sudah banyak orang-orang yang ketakutan memohon untuk masuk ke hotel. Resepsionis membukakan pintu buat mereka. Di antara rombongan orang tadi, terdapat 2 pemuda teroris yang berhasil masuk ke Hotel Taj.
dan 2 teroris yang lain sudah di dalam. Mereka mempersiapkan semua senjata mereka. Teroris pun melakukan aksinya, menembaki semua orang yang berada di depannya. Arjun yang melihat kejadian tersebut langsung menyuruh tamu VIP untuk menunduk. David menelpon Sally untuk memberitahu kejadian yang terjadi, tapi Sally tak mengangkat teleponnya dikarenakan dia sedang mandi. Para teroris pun naik ke lantai atas untuk memasuki kamar per kamar. Mereka mulai mengetuk satu persatu pintu kamar dan langsung menembak siapa saja yang berada di kamar. Sanjay terbunuh oleh teroris. Sally akhirnya mengangkat telepon dari David, tapi suara David tidak begitu jelas. David menyuruh Sally jangan buka pintu, tapi karena suaranya tidak jelas, Sally membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintu adalah wanita tua, bajunya berlumuran darah. Mendengar ada suara tembakan, Sally langsung bersembunyi di lemari bersama anaknya David. Teroris masuk ke kamar Sally dan satu orang membunuh wanita tua tadi. Teroris keluar dari kamar Sally dan Sally langsung pergi ke kamar mandi. Sally menelpon David dan dia melaporkan kejadian yang ia lihat. Akhirnya David keluar ruangan untuk pergi menemui anaknya. Dia berhasil masuk ke lift dan langsung menuju lantai 4. Ketika lift sudah ke atas, ternyata di lantai 3 satu teroris ingin menaiki lift juga. Untung ada tempat makanan di dalam lift. David bisa bersembunyi di belakangnya. David bisa lolos dan dia berhasil ke kamarnya. Di lain tempat, istri dari Arjun melihat berita bahwa Hotel Taj Mahal Palace sedang dikepung oleh teroris. Pasukan khusus menangani teroris hanya ada di kota Delhi dan itu jaraknya jauh sekali dari Mumbai. Butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke Mumbai dari Delhi. Dengan niat menyelamatkan para tamu dan staf yang masih hidup, 5 orang polisi lokal masuk ke Taj Mahal Palace. Mereka akan menuju ruangan CCTV untuk melihat di mana posisi para teroris. Di dapur, Herman meminta ke semua stafnya untuk mengumpulkan para tamu dan dibawa ke Chambers Lounge. Chambers Lounge adalah tempat yang paling aman di Hotel Taj Mahal Palace, berada di lantai 6. Ada satu staf yang keluar dari hotel melalui pintu belakang. Dia tidak ikut membantu menyelamatkan tamu. Satu orang koki menyusul keluar lewat pintu belakang dan sisanya ikut dengan Herman. Karena mereka menganggap Taj Mahal Palace sudah seperti rumah mereka sendiri. Para tamu VIP menuju Chambers Lounge yang diarahkan oleh Arjun. Arjun dan para tamu akhirnya sampai di lokasi. Polisi sudah memasuki hotel, tapi mereka ketahuan oleh satu teroris. Mereka diserang menggunakan granat. Hanya 2 yang selamat, sisanya tewas. Berita di televisi terus menyiarkan kejadian di Hotel Taj Mahal Palace. Ketika Zahra sedang menelpon ibunya, ada seseorang yang menguping pembicaraannya. Wanita tua ini menuduh Zahra adalah komplotan para teroris. Arjun juga dicurigai oleh wanita tua tersebut dikarenakan sorbannya dan brewoknya. Kemudian Arjun memberikan penjelasan. Dengerin ya guys penjelasan dari Arjun ke wanita tua tersebut. This is my family. This is my child. It's Eva. It's my wife and daughter. This is my pagadi. To us Sikhs it is sacred. It's I was a small boy. I've never gone outside without it. Your staff, so if it would make you feel comfortable, I will take it off. Di tempat resepsionis, ada 2 staf yang ditodong oleh teroris. Mereka disuruh menelpon setiap kamar agar membuka pintu kamar. Dan teroris yang di depan kamarnya langsung menghabisinya. Karena tidak mau lagi menelpon tamunya, 2 staf tersebut ditembak dan meninggal di tempat. Satu staf datang ke Chambers Lounge membawa para tamu. Salah satu tamu tersebut adalah wanita turis yang tadi di kafe. Dirinya tertembak di dada dan lukanya cukup parah. Arjun memberanikan diri untuk membawanya keluar hotel agar dia cepat ditangani. Sally, David, dan anaknya keluar kamar untuk menuju Chambers Lounge. Ketika berada di tangga darurat, Arjun bertemu dengan 2 polisi. Wanita yang dibawa Arjun lari ke dalam hotel. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Satu teroris disuruh memeriksa dada dari salah satu korban wanita, tapi dia mengatakan tidak bisa. Bujuk buneng. Ngebunuh mah kagak takut ini orang. Giliran disuruh kayak gitu takut.
dah pusing pala. By the way, para teroris itu dihubungi oleh ketua kelompok mereka melalui telepon. Jadi setiap teroris memakai earphone. David bertemu dengan satu teroris, dia pun langsung lari. Sally dan anaknya David bersembunyi di suatu ruangan. David tidak berhasil menemukan tempat bersembunyi, akhirnya dia tertangkap oleh teroris. Akhirnya, Arjun dan polisi berhasil masuk ke ruangan CCTV. Di depan chamber lounge, ada satu teroris yang menggunakan kartu nama polisi membujuk orang yang di dalam agar membuka pintunya. Di ruangan CCTV, Arjun melihat bahwa ada satu teroris yang menunggu di depan Chambers Lounge. Ketika Herman ingin membukakan pintunya, Arjun menelpon Herman bahwa di luar Chamber Lounge adalah teroris. Herman langsung menyuruh para tamu menunduk. Kesal karena tidak dibukakan pintu, teroris menembaki pintu Chambers Lounge. Dua polisi menuju Chambers Lounge dan mereka menembaki teroris. Satu teroris terkena timah panas di kakinya dan satu polisi tertembak di tangannya. Dua polisi berhasil keluar dari hotel. Ada dua teroris yang sedang mengobrol tentang masalah uang yang dijanjikan oleh seseorang untuk diberikan ke keluarga 10 pemuda teroris. Di salah satu kamar, di sana ada David dan satu teroris yang bernama Imron. Imron menelpon keluarganya sambil menangis. Dia menanyakan apakah sudah dapat uang kiriman atau belum. Keluarganya menjawab belum. 9 jam telah berlalu, tetapi pasukan khusus belum tiba juga. Zahra dan Gordetsky serta beberapa orang pergi keluar dari Chambers Lounge. Zahra dan Gordetsky ketahuan oleh teroris dan mereka dibawa ke kamar yang terdapat David di sana. Kemudian berita memberitahu bahwa dua teroris di stasiun CST sudah dilumpuhkan. Satu orang tewas dan satunya masih hidup. Teroris yang masih hidup ditanya oleh polisi kenapa mereka melakukannya. Dengerin ya guys jawabannya. वो तुम्हारा हक मारते हैं, तुम्हें गरीबी में छोड़ा हुआ है, करो जिहाद. Pemahaman yang salah tentang jihad guys. Kalian jangan ngikutin ya guys, nggak baik, dosa. Imron membunuh semua sandera, termasuk David dan Gordetsky. Ketika hendak menembak Zahra, Zahra mengucapkan kalimat tahlil dan tasbih. Itu membuat Imron tidak berani membunuh Zahra karena sesama muslim. Imron akhirnya pergi meninggalkan Zahra. Di Chambers Lounge, para tamu dan staf yang selamat segera meninggalkan gedung melalui tangga darurat. Tapi, para teroris berhasil masuk ke Chambers Lounge dan mencari semuanya. Para tamu dan staf sempat ketahuan, tapi pintu ke tangga darurat dikunci dengan 2 batang kayu. Di waktu bersamaan, pasukan khusus garda keamanan akhirnya tiba di Taj Mahal Palace. Teroris berhasil membuka pintu dan langsung mengejar serta menembaki para tamu dan staf. Tak lama kemudian, para pasukan khusus tiba di ruangan bawah dan langsung membalas tembakan teroris. Semua tamu dan staf yang masih hidup berhasil keluar hotel dengan selamat. Zahra yang masih berada di dalam hotel, dia memecahkan kaca dan meminta pertolongan. Arjun dan Herman berpelukan serta saling mengucapkan terima kasih. Zahra berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Di dalam hotel, Imron tewas ditembak oleh pasukan. Pasukan sudah menguasai hotel dan sempat terjadi kontak senjata dengan teroris. 2 teroris terpojok dan mereka kehabisan peluru. Mereka masih diberikan semangat untuk berjihad oleh ketua mereka. Satu pasukan khusus berhasil melempar bom ke posisi teroris. Bom diledakkan dan teroris tewas. Di luar hotel, Zahra memanggil-manggil Sally. Sally yang awalnya sudah di dalam mobil, dia keluar mendengar Zahra memanggilnya. Mereka akhirnya bertemu dan air mata kesenangan keluar dari mata mereka. Arjun pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, istrinya senang sekali Arjun masih hidup dan mereka berpelukan. Film pun usai. Ending yang sangat mengharukan dan juga sangat membahagiakan. Kalian wajib tonton film ini guys. Pokoknya seru abis dah. Nggak pakai bohong. Emosionalnya dapet banget. Cukup itu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share ke teman kalian, oke guys?
Dan satu lagi, ayo yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Subscribe gratis kok. Bantu channel gua, oke? Gua Alrizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.